Mungkin kalian pernah mendengar kata filsafat, atau mungkin kalian pernah mendengar pernyataan seperti ini nih. Atau jika kamu seorang calon guru, kamu dituntut untuk mempelajari filsafat pendidikan yang mungkin kamu tidak tahu hubungan di antara keduanya, antara filsafat dan pendidikan. Atau mungkin jika kamu sudah mempelajarinya, tetapi kamu masih bingung dengan banyaknya aliran-aliran yang ada di dalam filsafat pendidikan. Nah, di sini saya Putri Nabilah Kulsum akan membahas mengenai apa saja yang sudah saya sebutkan. Di sini sudah tertera beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan pertama, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang berarti cinta kebijaksanaan atau belajar. Atau bisa juga diartikan bahwasannya filsafat ini sebagai cinta akan kebijaksanaan, dan pada hakikatnya ia merupakan satu disiplin kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Dalam fitrahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia, yang pada hal ini tentu membedakan manusia dengan hewan. Karena itu, manusia ini disebut dengan al-insanu hayawanun natikun, yakni hewan yang mampu berpikir. Sehingga berpikir ini merupakan ciri utama manusia. Kemudian terdapat pernyataan nih, berfilsafat berarti berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Apa ya yang membedakan kedua hal tersebut? Seperti yang kita tahu, hampir seluruh manusia melakukan aktivitasnya dengan curahan berpikir, mau kapanpun itu. Tapi rasanya berpikir itu hanya menjadi tidak efektif ya, bahkan bisa berdampak stres kalau misalnya kita tidak melibatkan kebijaksanaan pada saat berpikir. Maka pada berpikir biasa ini tidak memiliki pola serta tidak tersusun atau tidak sistematis. Dan biasanya berpikir yang dihasilkan dari pemikiran ini masih bersifat sederhana dari akal manusia, terutama saat kita memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang membedakan berpikir dengan berfilsafat? Berfilsafat, kita dituntut untuk berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Kita harus menggunakan metode berpikir yang rasional dalam memahami segala sesuatu, dan di mana manusia ini memiliki potensi yang sangat penting yang digunakan sebagai alat berpikir, yaitu adalah akal. Dan karena itulah akal ini dijadikan sebagai alat atau metode dalam berfilsafat. Dan dikarenakan hal itu juga, akal ini menjadi syarat mutlak dalam upaya mempelajari dan mengungkapkan kebenaran yang fundamental. Sehingga pemikiran kefilsafatan memiliki pola dan sistem yang terstruktur. Dia juga bersifat radikal, universal, dan spekulatif, yang mana nilai objektifnya adalah realitas pada objek yang dipikirkannya. Berpikir secara berfilsafat juga mengutamakan kaidah-kaidah yang dibarengi ilmu pengetahuan, sehingga menciptakan jawaban yang tepat atau cermat dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jika kita berpikir tanpa berfilsafat, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak mengandung nilai hikmah. Ya, walaupun kita bisa tidak pungkiri ya, bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan itu sangat jarang melibatkan filsafat. Namun yang jelas, berfilsafat dalam berpikir itu baik, karena ia akan memperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Mengapa sih guru itu harus tetap belajar filsafat pendidikan? Filsafat pada hakikatnya mengajarkan setiap orang untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu. Nah, dari hasil pemikirannya ini nantinya akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun landasan filosofis pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa mengenai pendidikan tersebut. Sehingga jika guru tidak memahami landasan tersebut, maka guru yang tidak paham ini akan tidak mengetahui alasan atau tujuan mereka mengajarkan sesuatu kepada anak didiknya. Dan hal ini akan berakibat dengan mereka yang hanya sekedar datang ke kelas untuk mentransfer ilmu pengetahuannya saja. Tetapi kalau misalnya seorang guru ini mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan, maka ia akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Yang mana seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Tanpa filsafat,
guru akan kehilangan pedoman ketika merancang, melaksanakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, manusia ini memiliki alat yang sangat penting dan memiliki potensi, yaitu akal. Dan akal ini dijadikan sebagai alat dalam berfilsafat. Dan manusia dalam hidupnya tentu memiliki banyak rasa ingin tahu. Dan sehingga dari hal rasa ingin tahu itu akan tercipta pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu tentunya akan membutuhkan jawaban. Dan tentu jawaban yang didapat haruslah benar dan pasti. Lalu bagaimana caranya kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini, maka filsafat dapat berperan sebagai bentuk kegiatan berpikir rasional, radikal, universal, tanpa terikat oleh tradisi dalam mencari kebenaran. Dan filsafat dapat menunjukkan manusia kerangka pikir yang logis dan prosedur berpikir yang sistematis. Kemudian, untuk mempermudah proses pencarian kebenaran ini, maka kita membutuhkan pendidikan yang dapat mengarahkan proses bekerja nalar yang sistematis, efektif, efisien, teratur, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Mengapa sih pendidikan ini harus tetap membutuhkan filsafat? Sebab tujuan berfilsafat adalah membantu manusia menggali potensi mereka agar mencapai kualitas hidup yang optimal. Proses pembenahan ini perlu didesain dengan baik melalui interaksi antara individu yang melakukan pembenahan dengan individu yang sedang diberi pembenahan. Inilah mengapa pendidikan ini sangat penting, karena melalui pendidikan, pengetahuan dan pemahaman filosofis dapat kita gunakan untuk membantu orang mengembangkan diri mereka dan mencapai potensi terbaik mereka. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan membahas terkait dengan masalah pendidikan seperti tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai pendidikan, teori pengetahuan dan hubungan pendidikan, dan berbagai bidang kehidupan nasional dan berbagai komponen sistem pendidikan. Aliran yang ada dalam filsafat pendidikan ini sangatlah penting dan perlu kita ketahui bahwasannya aliran filsafat yang dianut oleh suatu sekolah, pengelola, dan pendidik akan mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Dan tentu pada setiap aliran ini memiliki perbedaannya masing-masing, baik itu dari segi konsep, tujuan, hingga kurikulumnya. Aliran ini menginginkan perubahan pada pelaksanaan pendidikan secara cepat atau berkembang, yang mana dia berfokus pembelajarannya pada siswa. Dengan kata lain, progres yang berarti kemajuan. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita mengetahui kemajuan seorang siswa. Bagaimana seseorang mengetahui bahwa siswa telah mengalami peningkatan pembelajaran yang lebih baik saat dia telah menerima pendidikan di beberapa kelas melalui beberapa guru. Sehingga dari hal ini, progresivisme mengutamakan pengalaman langsung, eksplorasi, dan kolaborasi dalam pembelajarannya. Tujuannya adalah mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Aliran ini ditafsirkan sebagai filosofi yang mengajarkan keterampilan dasar dengan penekanan pada pelatihan pikiran. Dan aliran ini juga memiliki tujuan untuk membawa nilai-nilai yang ada di masyarakat ke jiwa peserta didik. Esensialisme mendasarkan nilai-nilai pada kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Ia berbeda dengan progresivisme, yang mana berpusat pada guru. Aliran ini berfokus pada ide-ide yang abadi dan kebenaran yang universal. Dan karena itulah, perennialisme menyarankan bahwa fokus pendidikan yang guru ajarkan berasal dari ide-ide yang telah ada sejak lama, dan ide tersebut masih dianggap relevan. Dan aliran ini juga bertujuan untuk mengembangkan daya pikir siswa, menginternalisasikan kebenaran yang bersifat universal dan konstan, dan memastikan siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide besar peradaban. Aliran ini berusaha untuk merombak tata susunan yang lama menjadi tata susunan hidup berkebudayaan yang bercorak modern. Atau bisa kita sebut juga, aliran ini merekonstruksi ulang atau membangun kembali pengetahuan untuk para siswa. Dan hal ini dikarenakan fondasi yang siswa bawa ke kelas, di mana kita tidak dapat membangun sesuatu tanpa adanya fondasi tentunya. Sehingga ketika siswa semakin naik ke tingkat berikutnya, fondasi yang mereka punya ini harus lebih kuat. Dan sehingga tingkat pengetahuan atau bangunan berikutnya dapat dibangun dengan nyaman dan mudah.
Aliran pendidikan ini memiliki tujuan yaitu menginginkan pendidikan sebagai tempat bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran dalam memahami dampak sosial dan mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh manusia secara global saat ini. Hal ini dikarenakan siswa yang berada dalam kelas datang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan akan ada keberagaman yang tidak dimiliki semua siswa. Maka strategi yang digunakan dalam mengajar untuk aliran ini adalah menganalisis peristiwa dunia. Sehingga dapat kita pahami dari penjelasan sebelumnya bahwasannya filsafat ini sangat berperan besar bagi manusia untuk menjawab berbagai permasalahan, dan kita juga mengetahui nih betapa pentingnya filsafat bagi pendidikan dan manusia hingga aliran-alirannya yang membantu sistem pendidikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.